bisa lebih cair. Kami berharap teman-teman, sebetulnya isu HAM itu apa sih yang terjadi? Apa yang dialami oleh teman-temannya, terutama yang generasi milenial ini? Apakah itu relevan? Apakah relate dengan kehidupan Anda sekalian? Kayak ini kan apa-apa kok. Apakah seperti itu? Atau kita tidak perlu was-was atau tidak perlu mensikapi apa yang terjadi di Republik ini? Siapa yang bisa bersuara? Ndak milenial ndak apa-apa. Sing ABG, tapi ABG. Monggo. Sorry, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aska Bayaki. Saya juga lulusan Universitas Airlangga, baru lulus tahun ini dari Fakultas Ilmu Budaya jurusan Ilmu Syarah. Mungkin saya mau cerita sedikit ya tentang kebebasan berekspresi dari 2019 sampai 2023 ini di kampus saya di Universitas Airlangga. Jadi apa yang dikatakan Mas Andri tadi terkait ya ada ikut campur tangan dari pihak kampus. Kalau di Universitas Airlangga sendiri itu memang beberapa ada ya, terutama kalau di Fakultas Ilmu Budaya. Saya dulu juga pernah menjadi salah satu pengurus organisasi mahasiswa di FIB di jurusan saya, yaitu Himpunan Mahasiswa Departemen Ilmu Sejarah. Kita di sana itu pernah melakukan demonstrasi terkait keringanan UKT pada tahun 2020. Nah, di situ pas saya ikut aksi tahun 2020 itu Pak Rektor, kebetulan sekarang rektornya juga masih sama ya, mungkin kalau belum tahu namanya Pak Nasih ya, beliau juga menjadi salah satu pengurus di Kemristek Dikti juga. Beliau malah kabur dan yang ngomong mediasi sama teman-teman pendemo pas soal UKT itu malah Bu Nyoman pada saat itu, dan Bu Nyoman pada saat itu ngomong gini, oke, nggak apa-apa, UKT-nya turun, tapi yang di sini aja, yang di luar nggak boleh. Akhirnya teman-teman aksi juga nggak mau, dan ada teman saya di sini, teman saya kemarin itu pas aksi itu juga memakai identitas jaket organisasi, tulisannya Viva Historia. Ada dua teman saya, yang pertama ketua himpunan saya namanya Dilan, yang kedua Julianus Palermo belakang saya. Nah, itu setelah H+1 pasca aksi itu beliau langsung dicat, di japri lah istilahnya, dijapri sama yang sekarang kebetulan menjadi dekan Fakultas Ilmu Budaya, yaitu Prof. Purnawan Basundoro. Beliau diancam kayak disusahkan kegiatan akademisnya dan kawan-kawan lah. Dari satu contoh tersebut memang benar hak asasi manusia kita, saya, kalian dan teman-teman mahasiswa di Universitas Airlangga itu memang agak kurang ya. Ditambah lagi dengan sekarang Pak Nadiem, Menteri Pendidikan juga membuat program yang bernama Kampus Merdeka, yaitu menurut saya ada plus minusnya sih. Minusnya adalah mahasiswa-mahasiswa zaman sekarang itu kurang aware aja sih menurut saya terkait isu-isu seperti ini, dan mereka malah lebih fokus untuk aku pingin ke ini. Ada program namanya ISMA itu, kalau teman-teman tahu dan Bapak sekalian tahu ya, itu pertukaran pelajar di mana itu sangat bergengsi sekali kalau sekarang ya. Dan untuk mengobrol kasus seperti ini atau isu-isu seperti ini, isu-isu yang terkait politik, agama, HAM dan kawan-kawan itu bahkan tidak pernah terdengar. Terakhir itu kalau di FIB sendiri, BEM Fakultas Ilmu Budaya sendiri, saya yang nyuruh diskusi, bahkan himpunan saya sendiri itu jarang sekali ngobrolin soal-soal ini, dan itu memang ada hubungannya dengan kejadian-kejadian yang lalu, karena kebanyakan mahasiswa sekarang itu malah takut sama dekan dan dosen-dosennya, karena jika kalian bersuara maka ngefek ke nilai-nilai kalian nanti, seperti itu. Dan seperti yang kita tahu, tahun ini juga 2 tahun inilah ya, 2023 sama 2022 1 Oktober 2022 ada kejadian HAM yang membunuh 135 lebih
lebih manusia di Stadion Kanjuruhan itu termasuk salah satu pelanggaran HAM yang disalahkan malah angin itu ya. Itu saya nggak habis pikir juga, sama kebetulan juga saya orang Malang ya, akhirnya saya juga desperate juga sama kayak Mas, teman-teman saya ya, kayak negara ini perannya apa sebagai katanya pelindung rakyat, masyarakat dan kawan-kawan, tapi kasus HAM bahkan ya tadi seperti yang disebutkan sejak 2009 ada mau membuka apa namanya pengadilan advokat ya, tapi sampai sekarang juga dan bertambah lagi kasus-kasus HAM sampai sekarang masih belum selesai gitu loh. Dan mahasiswanya malah fokus Isma dan kawan-kawan, mungkin ya seperti itulah ya. Yang saya tanyakan ke narasumber dan teman-teman di sini, menurut kalian bagaimana sih caranya mahasiswa ini, teman-teman mahasiswa dan kawan-kawan agar tetap ingat, dan kawan-kawan mengingat juga isu-isu seperti ini tuh jarang sekali ke up di forum-forum mahasiswa dan kawan-kawan sih. Seperti itu sih kalau saya berpendapat. Terima kasih. Terima kasih Masnya yang ganteng. Langsung dijawab atau gimana? Ada yang lagi? Monggo. Nggih, cek. Terima kasih Pak. Nyun sewu, mungkin berduduk. Perkenalkan saya Azam, oknum Aji Surabaya. Memang nyebutnya begitu, Mas. Kebetulan saya tergelitik memang soal kayak media gitu, Pak Den. Kalau dilihat dari konteks HAM misalkan ya, kok saya sebetulnya ada beberapa catatan. Cuma misalnya begini, misalkan kayak media punya peran penting untuk kemudian jaga bagaimana hak asasi manusia itu berjalan dengan baik. Saya pikir justru ini juga sering jadi pembicaraan teman-teman di Aji, termasuk rekan saya Rangga di sebelah saya ini juga sering bahas itu juga gitu, bahwasanya kita terbentur dengan kepentingan pada akhirnya, mengusulkan liputan, kemudian mengusulkan yang nyerempet soal HAM, walaupun itu sebatas isu lingkungan pun kadang juga sangat sulit, apalagi di momen-momen sekarang ya. Misalkan kayak pemilu ini jor-joran tuh kan, salah satu bahkan semua capres iklan gitu Pak. Segmen-segmen tertentu mungkin tidak dibahas, walaupun sifatnya cover both set, beberapa tetap dibahas tapi nggak secara menyeluruh gitu. Itu yang mungkin muncul terus gitu sampai sekarang, dan bahkan ya sebatas kita membuat berita, diproduksi, selesai, terbit, oke alhamdulillah, enggak ya kita cari lagi gitu akhirnya. Untuk menguatkan isu-isu yang sifatnya tematik bahkan sampai menjurus ya pada HAM itu jarang banget. Misal contoh singkat di Surabaya. Di Surabaya itu kan sampai sekarang masih ada konteks yang isu ini masih hangat sampai tahun ke tahun. Contohnya surat hijau. Surat hijau kalau dicek pakai sejarah Sukaryanto, Bapak Sukaryanto, dia membuat surat reforma agraria setengah hati, gamblang saya pikir. Kita angle berita kok dicari itu banyak banget. Dulu teman-teman saya di media tempat saya bekerja sempat beberapa kali reproduksi terus, tapi akhirnya di stop gitu. Stop, anak-anak nyebutnya menggo nggak rating. Menggo nggak rating itu akhirnya dari redaktur wis aja dilanjut gitu istilahnya. Selesai, hilang lagi isunya. Terus momen hari Hantaru ya, hari agraria tata ruang kemarin juga hilang momen isu itu. ITS sempat bikin diskusi tapi akhirnya pihak Pemkot juga nggak datang, pihak BPN juga nggak datang. Jadi ya sebatas gitu-gitu aja. Bahkan sampai ada sesuatu yang agak janggal saya pikir di kalangan media itu. Ojo gawe isu iki lek misalkan pada momen politik kayak gini. Karena menjerumus bahwa kamu iso nyerang dari salah satu paslon atau jadi komoditas isu tersebut. Itu yang terbentur ya, sehingga salah satu yang mungkin menjaga kewarasan adalah ya berserikat. Ya setidaknya kita dalam serikat itu diaji ngobrol aja, bahas apa dan sebagainya, difellowshipkan misalkan kalau teman-teman. Alhamdulillah tetap jalan begitu. Kalau konteks yang lain saya pikir soal HAM juga ini Pak, mungkin yang terbaru. Saya juga nggak habis pikir kenapa ada mahasiswa yang dia
ikut demo bukan melawan, mengusir Rohingya ya, walaupun konteks Rohingya kadang juga hitam apa namanya abu-abu gitu. Bahkan salah satu koordinator koordinator aksinya itu Teuku siapa itu terindikasi underbow dari organisasi partai politik tertentu yang sekarang juga mungkin berkuasa dan nyalon gitu partai politiknya, dan menolak diliput oleh investigasi Tempo, walaupun di investigasi Tempo menyebutkan ada sekitar 100 sampai 200 juta untuk mendanai itu gitu. Dan itu mereka juga menolak, walaupun menolak sebagai narasumber juga hak, dan sebagai media juga tidak bisa ini ya. Ini yang mungkin bagi saya itu kadang kok gini banget sih gitu ya. Artinya bukan kita tidak menutup mata, tapi lagi-lagi terbentur dan stuck begitu yang muncul sih. Kadang saya kelahiran 91, masuk kategori milenial juga. Kalau apakah berpikir apakah setiap konteks hal-hal yang sifatnya seperti ini kita pikirkan, insya Allah setiap anak-anak kelahiran 91, saya mewakili, kita selalu memikirkan hal itu. Tapi kadang ya stuck gitu Pak Nandi, dan terbentur tadi, walaupun kita berupaya untuk masuk dalam konteks, bagi teman-teman media adalah perlawanan gitu. Kita menyuarakan walaupun sedikit, tapi ya lagi mentok lagi gitu. Mungkin ini yang saya nggak ada pertanyaan, tapi mungkin ini sebagai pernyataan dan keluh kesah saya pribadi. Terima kasih. Saya kembalikan Mas. Terima kasih pada kawan-kawan. Ngomong no HAM adalah hal yang melelahkan karena memang itu selalu berbenturan dengan sing nang kampus bentur karo rektore, sing nang media karo juragane kan begitu ya. Tadi Mas Dandi juga bosen ya, sempat terlontar itu, artinya itu masing-masing itu kita lelah lah. Tapi suatu waktu itu akan muncul lagi. Ketika naluri kita tergelitik itu selalu akan muncul lagi. Ya bikin sesuatu apa yang kita bisa. Sedikit bela diri Mas ya. Mas, ucapannya Mas Dandi tadi kan soal media kok tok komoditas, sebetulnya bukan hanya media, tukang sablon yo bikin itu wajah-wajahnya wiji tukul, wajahnya itu dipakai. Lah maksud saya siapa aku ki moderator tak menyangka. Nah artinya momentum itu bisa kita masuk ke misinya. Bayangkan kalau tidak ada isu sama sekali tentang itu, orang akan segera lupa. Maksudnya gitu. Apakah itu pernyataan yang soheh atau doif, Mas? Monggo yang berdua ini atau sama pertanyaan-pertanyaan dari peserta ini. Apakah kita harus lelah dan kalau mendengar cerita teman-teman tadi, paling tidak dua teman, koyoknya kok kita nggak maju kemana-mana gitu. sejak kami dulu di bawah pemerintahan Orde Baru sampai sekarang kok hal-hal yang dulu muncul sebagai problem itu ternyata sekarang masih gitu. Mungkin dengan variasi yang agak berbeda, tapi problem mendasarnya sama gitu. Sama, misalnya soal bagaimana para jurnalis menghadapi represi birokrasi di institusinya begitu, itu sama dulu juga begitu kan, gitu. Yang membedakan mungkin dulu itu memang ada pengawasan langsung dari tentara gitu terhadap media-media massa ya. Redaksinya kalau muncul berita yang tidak dikehendaki oleh penguasa Orde Baru langsung ditelepon, diintimidasi gitu. Aku nggak tahu sekarang apakah pola seperti itu, pola intimidasi terhadap media masih berjalan seperti itu atau enggak gitu. Tapi yang aku bisa nilai sekarang, mungkin aku bisa keliru, tapi fenomena yang muncul sekarang ini
justru lebih berbahaya karena ada perilaku self censorship gitu. Contohnya misalnya di mahasiswa ya, di mahasiswa beberapa hari yang lalu misalnya aku ini diundang menjadi narasumber untuk bedah buku. Ada buku baru yang cukup bombastis, judulnya Buku Hitam Prabowo Subianto. Itu teman-teman bisa cari, sudah beredar tapi belum bebas, belum diedarkan secara bebas, tapi sudah dibagi-bagi ke komunitas-komunitas tertentu gitu. Nah, teman-teman yang mengundang itu adalah teman-teman PMII dari UINSA, IAIN ya, dulu IAIN Surabaya. Tadinya mereka mau selenggarakan di kampusnya di UINSA itu, tapi kemudian karena ada intimidasi, ditelepon katanya dari pihak Polda begitu, menelpon panitianya, kemudian mereka secara inisiatif kemudian memindahkan tempat diskusi itu di tempat lain di luar kampus gitu, jauh dari UINSA gitu. Nah, itu kayaknya zaman, aku nggak membanggakan, maksudnya bukan bermaksud membanggakan generasiku dulu, tapi zaman dulu tidak akan terjadi seperti itu, memindahkan tempat karena diintimidasi gitu. Jadi kalau yang terjadi pada zaman di bawah pemerintahan Soeharto, mahasiswa akan tetap mengadakan diskusi itu karena merasa kampus itu otonom gitu. Kampus itu tidak boleh dimasuki oleh polisi atau tentara. Kalau ada polisi masuk, mereka akan lawan gitu. Mereka akan dengan segala upaya akan melakukan sesuatu untuk mengusir polisi atau tentara yang masuk ke kampusnya gitu. Dulu Menwa aja diolok-olok, jadi bahan olokan kok, karena dia dinilai Menwa itu kepanjangan tangan atau intel yang menginteli gerakan mahasiswa gitu. Apalagi ada seseorang yang berambut cepak gitu, berseragam gitu, masuk kampus, akan dikejar-kejar itu oleh mahasiswa. Itu pada zaman dulu. Tapi sekarang ini mahasiswa ketika mendapatkan telepon saja sudah memindahkan tempat diskusi gitu. Terus ada cerita lagi, itu di UINSA, di UNER juga begitu, Fakultas Hukum ini. Aku kan punya teman ya, yang menjadi dosen di Fakultas Hukum gitu. Tadinya kami berencana mau bikin peringatan Hari HAM. Biasanya di Fakultas Hukum UNER itu di tanggal 10 Desember akan ada peringatan Hari HAM, bikin serangkaian diskusi tentang hak asasi manusia gitu, berbagai isu hak asasi manusia di Indonesia gitu. Nah, aku sempat konfirmasi karena beberapa waktu sebelum bulan Desember itu sang dosen ini menghubungi aku untuk siap-siap menjadi narasumber di sana. Aku konfirmasi apakah ada acaranya jadi diselenggarakan. Si dosen temanku ini bilang, sorry, mahasiswa aku tidak berani bikin hak asasi manusia karena berkaitan dengan yang dikaitkan dengan kontestasi pemilihan presiden gitu. Jadi tidak ada larangan dari siapapun, tapi mereka sendiri menghentikan atau membatalkan rencana kegiatannya gitu. Ini kan luar biasa gitu, kemundurannya luar biasa. Jadi watak rezim yang otoriter, yang anti asasi manusia itu tidak perlu mereka melakukan agresi, represi terhadap mahasiswa atau terhadap kelompok pro demokrasi, karena kelompok masyarakat sipil yang pro demokrasi itu sendiri sudah melakukan pembatasan terhadap diri mereka sendiri gitu. Jadi ini kemenangan luar biasa dari rezim oligarki sekarang sebetulnya. Itu yang membedakan, sekali lagi yang membedakan gerakan hak asasi manusia pada zaman atau gerakan pro demokrasi pada zaman di bawah kekuasaan Soeharto dengan gerakan demokrasi di bawah rezim oligarki Jokowi sekarang ini gitu. Jadi kita ini melemahkan diri kita sendiri gitu. Ini yang aku baru pahami akhir-akhir ini gitu. Jadi kalau ditanya dari mana kita mulai untuk memperkuat gerakan masyarakat sipil yang pro demokrasi dan pro penegakan hak asasi manusia itu, ya dari mengevaluasi diri kita sendiri gitu.
mengevaluasi dan jangan bosan-bosan baca sejarah gitu, Mas ya, jangan bosan-bosan. Kamu harus bangga kuliah di jurusan sejarah gitu, dan harus tahu betul bahwa kita ini perubahan politik di Indonesia ini atau di seluruh bagian lapisan di dunia dimanapun itu pasti meninggalkan jejak korban gitu ya, ada martir, ada darah, ada nyawa yang dikorbankan di sana gitu. Nah itu demi di samping demi kemajuan demokrasi dan hak asasi manusia, tapi sebetulnya demi kemajuan peradaban secara umum gitu. Nah kalau kita memahami soal itu, artinya kan sebetulnya ya sebagai generasi milenial sekarang dan juga Gen Z itu ini yang aku khawatirkan. Seharusnya belajar sejarah gitu. Nah, tapi perkembangan media, kembali ke media, perkembangan ke media sekarang ini, media online, media digital, itu kan secara umum kalau kita baca berita, itu kan cuma sekian paragraf ya. Detik.com, apalagi FIFA, macam-macam itu memberitakan satu peristiwa, itu cuma sekian, mungkin 3-4 paragraf gitu. Yang itu sebetulnya tidak memberi informasi apapun, kecuali cuman memberitakan di sana ada orang yang ada orang yang dicopet gitu, cuman begitu gitu. Tapi tidak secara mendalam kejadian itu seperti apa, karena apa gitu, disebabkan oleh apa gitu, pihak korbannya seperti apa, sampai sekarang mengalami proses yang seperti apa, kayak begitu nggak ada gitu. Tapi sebetulnya ada beberapa media yang cukup mendalam, misalnya media online ini ada Kumparan, ada tirto.id yang cukup depth ya, cukup mendalam dalam mengulas satu peristiwa gitu. Tapi kecenderungan anak-anak sekarang ini sekali lagi butuh riset ya. Tapi pengamatanku di permukaan itu kecenderungan anak-anak muda sekarang itu ya membaca satu informasi yang secuil itu gitu. Apalagi kemudian media memang memperlakukan seperti itu, menyeret ke arah sana gitu. Industrialisasi media digital itu yang dangkal-dangkal itu, ada reels, ada short, macam-macam itu ya, TikTok kayak begitu-begitu yang segini-segini saja, nggak memberi informasi apapun sebetulnya. Jadi ada fenomena begini, pemahaman muda sekarang, banyak hal yang mereka tahu, sekedar tahu maksudku, tapi pengetahuan itu tidak dalam gitu. Jadi meluas tapi tidak mendalam begitu. Nah ini berbahayanya karena generasi sekarang menjadi generasi yang sok tahu itu gitu. Padahal sebetulnya nggak tahu apa-apa gitu. Ketika ditanya atas satu peristiwa, ya cuman permukaannya, judulnya saja dia tahu, tapi isinya, kontennya nggak tahu. Apalagi lebih jauh kita mengajak perdebatan atau diskusi analitis gitu. Waduh, tambah menurutku begitu, pengamatanku begitu. Nah, sekali lagi bagaimana kemudian mengisi ruang sekarang yang sudah ada ini? Ya dengan berat hati kita harus menyarankan ke teman-teman untuk duduk kembali baca sejarah dan berdiskusi bagaimana kita bisa melakukan sesuatu supaya memberi kontribusi pada kemajuan demokrasi dan hak asasi manusia. Saya kira begitu. Sudah. Langsung aja nyambung, Mas. Soalnya ini mungkin mau sejarah diskusi kayak ngene-ngene kan nggak nambah follower kayak apa. Mantep. Monggo dilanjut Mas Andre. Saya nambah aja. Jadi ini saya tergelitik tadi dari teman kawan Aji ini. Saya alhamdulillah pernah dikasih rezeki kerja di Aceh 2 tahun untuk KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Ya lumayan lah bisa jalan-jalan ke Aceh selama
2 tahun. Yang terkait mahasiswa di Aceh itu jelas nyambung pernyataannya Pak Dandi tadi, jelas bahwa ini orang sok tahu. Itu mahasiswa sok tahu gitu. Tapi kedangkalannya di mana? Nah, kedangkalannya adalah mereka lupa bahwa pengungsi itu, Rohingya khususnya yang masuk sini, bahwa pengungsi itu juga akibat junta militer. Yang dia diusir hanya karena junta militer berebutan sumber daya alam di sana. Nah, kemudian ketika masuk di Aceh, entah karena apa saya kurang tahu, apakah jalur perahunya atau jalur anginnya ke Aceh, kemudian ditolak. Nah, dia lupa bahwa ya memang kita sedang susah, tapi kan kesusahan ini kita tidak wujudkan dalam anti solidaritas kemanusiaan. Ini yang nggak tahu, ini nggak ada yang kampanye juga ini soal ini, bahwa hari ini kita ngomong anti solidaritas kemanusiaan, terus kita ya banyak ya fenomena hari ini orang membela Palestina, kita apresiasi dengan hebat, tapi Rohingya ini jelas bahwa kita ini sedang ada krisis tentang anti solidaritas kemanusiaan. Kalau mau di lebih dalam lagi akan banyak itu soal itu. Nah, itu yang membuat saya ini parah. Kalau boleh saya kutip itu, bahkan di beberapa tempat saya ngomong ini sampai hadis saja nggak dibaca. Ini sok-sokan kayak kayak penceramah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu juga bermanfaat bagi manusia lain dalam konteks solidaritas kemanusiaan. Nah, ini nggak tahu saya, ini belum masuk aja, belum sampai, itu penolakannya itu sudah sangat-sangat menurut saya juga, wah ini fasis banget. Indonesia kena problem fasisme ini kalau seperti ini. Solidaritas kemanusiaan, anti fasisme itu ya solidaritas kemanusiaan. Ini yang nggak tahu apakah mahasiswa ini katanya disampaikan ada yang mengindikasi dia terlibat dalam politik praktis tertentu, ya saya kurang tahu. Tapi sepolitik-politiknya orang Indonesia, kita tidak meninggalkan itu solidaritas kemanusiaan. Perkara penyelesaiannya ditembung sementara apa diputar itu urusan nanti, tapi solidaritas kemanusiaan sudah ditolak hari ini. Ini yang menurut saya parah. Nah, apa yang menarik dari ini? Saya yakin mahasiswa Aceh itu dia tidak kunjung itu di Museum Tsunami. Kalau Anda semua bisa punya rezeki, boleh berkunjung ke Aceh ya, lihat Museum Tsunami. Itu memang museumnya didesain bagus sekali, museum didesain mencekam ketika peristiwa tsunami itu datang. Apa dampak dari tsunami itu? Kita mendapatkan solidaritas internasional banyak sekali. Bahkan sekelas saya waktu itu Jackie Chan itu membangun kampung baru, namanya Kampung Jackie Chan. Itu nggak mau lihat itu Jackie Chan kenal sama nggak mau orang Aceh, nggak ngurus, dia bangun aja tuh rumah sama semua, Kampung Jackie Chan, Cristiano Ronaldo, atau artinya solidaritas kemanusiaan ini sudah melebihi semuanya. Bahkan orang nggak perlu kenal, maksudnya ini orang kesusahan, ini orang kita sesama manusia dapat bencana alam, lebih-lebih Rohingya yang nggak dapat bencana alam, dapatnya junta militer. Dan kita setuju untuk menolak itu ya, parah berarti ya, mahasiswanya itu ya itu kalau bahasa lokal sini mungkin rada kemplo. Itu yang pertama lah, terkait dengan museum tadi. Apa yang bisa kita lakukan ya? Kalau saya menanggapi teman kawan Aceh dan dari kawan UNER dari FIB, ya sebetulnya yang lokal juga banyak. Cuman kita tidak bisa atau belum bisa mengeksplorasi lebih untuk itu tetap keberlanjutan. Contohnya Museum Tsunami itu ya. Nah, Museum Tsunami atau mungkin Pak Dandi ini perlu dibuatkan profil buku untuk bisa berkelanjutan ya. Artinya tidak putus perjuangannya beliau kemudian sampai hari ini. Nah, kalau kita berbicara tentang lokal, maksudnya apa yang bisa kita lakukan? Ya di tingkat lokal dulu untuk isu hak asasi manusia, mainstreaming hak asasi manusia kita jadikan dasar landasan untuk kebijakan pemerintah. Dalam hal ini kalau nggak bisa nasional ya sudah lokal aja lah. Nah, Surabaya ini punya potensial yang menarik untuk teman-teman ulas dan teman-teman dalami, bahkan untuk melakukan sebuah ya nggak harus museum lah, kan terlalu mahal itu. Merekam jejak digital untuk Surabaya itu
sudah sangat sudah sangat bagus kalau ada yang melakukan itu.